perkenalkan dulu, nama saya Maharani Rizky Agustin. Kamu bisa panggil saya Rani. Jadi di video kali ini, Rani ingin mewawancarai masyarakat sekitar mengenai pendapatannya seperti apa. Dan tentunya banyak lagi poin yang bakal Rani tanya. Jangan sampai ketinggalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan perkenalkan dulu. Oh ya, terima kasih. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Maharani, Bu. Mbak Maharani. Ya, terima kasih ya atas kunjungannya. Dan ini juga saya terima kasih dan alhamdulillah sekali Mbak Maharani mau berkunjung ke kita dan mau mewawancarai. Kebetulan saya selaku Kepala Bidang Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Perkenalkan, nama saya Ibu Esnalianti. Gimana kira-kira ada yang bisa kita bantu, Bu Maharani? Jadi saya di sini, Bu, mau bertanya mengenai tugas saya. Nah, di kabupaten kita ini bagaimana sih, Bu, minat baca masyarakat sekitarnya? Ya, untuk minat baca untuk saat ini ya sebenarnya agak sedikit ada penurunan dikarenakan memang kita ini sebenarnya ada pandemi ya. Pandemi ini terdampaknya bukan di kita aja tetapi memang dampaknya ini seluruh dunia. Jadi secara otomatis itu sebenarnya ada rasa ketakutan juga nih dari masyarakat untuk datang ke kita. Apalagi sekarang kan kita sudah ada peraturan yang untuk protokol kesehatan ya. Jadi memang kita tidak bisa untuk melayani secara orang yang banyak kayak gitu seperti yang kerumunan apa gitu kan memang tidak bisa. Dan masyarakat ini juga sebenarnya sudah sadar juga nih dengan adanya COVID ini ya. Jadi mereka membatasi diri. Tetapi tetap untuk pelayanan tetap kita layani seperti sebelumnya ya, sebelum adanya COVID. Tetapi memang untuk intensitasnya ini agak sedikit menurun. Ya karena itu tadi ya untuk menjaga kesehatan juga gitu. Tetapi sebenarnya kita juga sudah menyiapkan walaupun kapasitasnya atau intensifnya itu agak menurun, tapi seperti hand sanitizer kita juga sudah siapkan. Terus kita pengaturan juga untuk jaga jarak juga kita sudah siapkan. Terus seperti untuk mencuci tangan itu juga sudah ada. Tapi memang kondisinya sekarang memang agak sedikit menurun lah ya kalau untuk minat baca. Dan kami akan jelaskan sedikit ya, di Rejang Lebong ini memang ada perpustakaan daerah, tetapi image-nya orang ini menyatakan bahwa perpustakaan ini hanya tempat membaca, tetapi sebenarnya tidak. Kita akan merubah itu. Jadi merubah statement itu memang dari pusat itu sudah ada berubah. Itu kita mempunyai istilahnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan itu bukan hanya untuk tempat membaca. Jadi tempatnya untuk rekreasi, untuk tempatnya masyarakat beraktivitas seperti itu. Dan kebetulan hari ini tim pusat dari Perpustakaan Nasional ini sedang melakukan syuting video untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah untuk Provinsi Bengkulu, Rejang Lebong terpilih untuk menjadi sasaran atau tempat tujuan untuk syuting videonya. Dan kita sudah melakukan kegiatan berupa pelibatan masyarakat. Kita sudah mengajak masyarakat dan salah satunya kita sudah mengajak masyarakat untuk memasak makanan berupa tongseng daku. Nah, itu sudah dilaksanakan di perpustakaan kita. Dan yang kedua, kita juga sudah mengajak masyarakat untuk memasak bubuk wedang jahe. Nah, sebentar ya, Ibu tunjukkan contohnya. Kerjasama kita dengan pelibatan masyarakat. Ini dikelola oleh Ibu Titi. Ini namanya Zakota Bubuk Wedang Jahe Pandanwangi. Nah, sekarang inilah yang sedang dilakukan syuting. Mungkin nanti kita akan promosikan juga keluar. Dan mohon nanti dukungan juga lah dari teman-teman mahasiswa untuk tetap beraktivitas bisa dilaksanakan nanti di sini. Nah, nanti temanya seperti apa kita akan sama-sama berkolaborasi.
Ini Sangke Bukitnya ya. Kalau mau dicicip sering-sering kesini, ini insya Allah kita sediakan nanti. Iya siap Bu. Sekarang kita sedang melakukan pembuatan inovasi-inovasi. Jadi inovasi ini gimana caranya untuk menarik minat baca ini. Jadi sebenarnya kalau ibu sendiri ya pengennya bukan hanya untuk tempat membaca ini tadi ya, gimana sih caranya dia tuh melihat perpustakaan aja dia tuh mau masuk dulu, bukan untuk langsung membaca, tetapi dia lihat dulu, oh seperti ini ya perpustakaan ini. Nah nanti dengan sendirinya kalau dia sudah masuk ke sini, dia lihat ini buku-buku yang ada di kita. Kalau memang sudah ada yang tertarik nantinya, tertarik ini buku-bukunya ini nanti, jadi dengan sendiri loh mau membaca. Nah, ibu mau menciptakan, kita akan merubah di depan ini dulu lah ya yang pertama ya, dan alhamdulillah kita juga sudah mendapat bantuan dari dana DAK dari pusat. Nah ini kita sudah membangun gedung di belakang, itu nanti kita akan membuat juga seperti untuk pojok rejang, mungkin kita akan membuatnya juga nanti. Terus untuk kafe baca itu kita akan membuat juga nanti di depan. Nah sekarang ini masih tahap pengajuan. Kemarin juga sudah ibu ajukan itu ke DPU. Melalui DPU kita sudah mengajukan untuk pembuatan lahan. Jadi kita akan membenahi sedikit demi sedikit terlebih dahulu, karena memang kalau anggaran ini kan sangat terbatas. Jadi kita juga memaklumilah kondisi daerah. Tetapi biar bagaimanapun namanya untuk minat baca, kegemaran membaca tetap kita tingkatkan, karena ini adalah awal untuk keberhasilan kemakmuran kita semua ya. Kan dari sini, dari membaca kita bisa mengembangkan kemampuan masyarakat. Jadi kita menarik masyarakat itu gimana dulu caranya agar dia mau dulu lah datang. Nggak mesti dia tuh harus membaca dulu. Yang penting minat dia datang dulu. Setelah dia datang, oh nyaman ya di sini, mungkin insya Allah itu akan tertarik, dia akan membaca. Apalagi kalau kita koleksi-koleksi kita sudah lengkap ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Misalnya nih petani, dia pengen ini mau mengembangkan pembibitannya gimana. Kalau kita sudah siap, insya Allah kan beliau mau gitu. Dengan dia sudah mau dan berhasil, otomatis kan dia mau mengajak teman-temannya. Nah itu, jadi tujuannya sekarang ini pengennya gimana caranya masyarakat itu tertarik dulu lah melihat kondisi di gedung kita. Nah, itu. Jadi ini tahapan-tahapan sudah mulai kita lakukan, tetapi masih dalam proses. Terkait dengan program kan ada yang dari internet Bu. Apakah di sini udah menjalankan program tersebut Bu? Nah, kalau dari internet gini ya, ini masih tahap ya, dan ini alhamdulillah juga untuk pelibatan masyarakat. Ini kita mendapat bantuan dari Perpusnas. Ini berupa server, terus ada komputer ya, terus ada printernya juga. Jadi kita bisa memfungsikan itu untuk masyarakat. Jadi masyarakat sudah bisa dilayani di sini untuk melakukan atau menggunakan fasilitas yang ada. Nanti bisa adik Maharani bisa lihat ya. Ini juga baru dipasang nih karena baru nyampe juga ya. Nah itu. Jadi insya Allah kedepannya kita akan membuat masyarakat itu bisa kita layani dengan layanan yang ada di kita, komputer dengan lengkap dengan internetnya, dan alhamdulillah juga internet untuk MBPS-nya sudah kita naikkan. Mudah-mudahan bisa untuk membantu adik kita dan juga masyarakat. Mungkin itu aja Bu yang mau Rani tanyain hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kegiatan yang pelibatan masyarakat tadi ya. Ini tim kita dari pusat juga sedang melakukan satu video dengan pelibatan masyarakat. Ini pengunjung yang bisa kita layani. Ini tim-timnya nih, tim-tim dari pusat. Ini juga nih pengunjung ini tidak terbatas ya, karena memang kita
melayani seluruh semua kalangan. Sekarang Rani udah sama Mbak Dea nih teman-teman, mau wawancara mengenai minat baca masyarakat sekitar. Pastinya kan kalian nggak tahu siapa Mbak Dea. Jadi Mbak Dea boleh nih perkenalan dulu sama teman-teman yang lain. Oke, baiklah. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Yanda. Sebenarnya bukan orang-orang penting ya. Saya hanyalah masyarakat biasa yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Patulai semester 1. Nah, kita langsung aja nih Mbak Dea ke pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Mbak tentang minat baca sekarang ini di masyarakat sekitar kita? Menurut saya sih minat membacanya sangat kurang ya, apalagi itu baca buku. Karena mereka lebih sering ke gadget mereka. Bahkan mereka lepas gadget mungkin ketika tidur dan ke kamar mandi. Oh, jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa sih Mbak yang menurut Mbak bisa dilakukan pemerintah untuk menarik minat baca dari masyarakat sekitar? Tentunya sih dengan promosi yang menarik dan unik, karena manusia ini pasti akan tertarik dengan sesuatu yang unik kan. Pasti mereka akan mencari tahu, akan ingin tahu. Selanjutnya nih, dari Mbak Dea sendiri, buku apa aja sih yang sering atau bahkan sangat sering Mbak baca? Kalau pribadi saya sendiri sih, saya lebih sukanya novel ya. Karena maklum masih muda, pasti lebih suka yang seperti itu, berbau romansa lah dan Percintaan remaja pastinya ya Mbak pasti ya. itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Menurut Mbak, tindakan apa sih yang bisa menarik perhatian masyarakat agar bisa minat untuk membaca? Ya, selain promosi tadi yang menarik, sekarang kan mereka kan kebanyakan masyarakat kan menggunakan gadget ya. Sekarang juga kan udah ada aplikasi-aplikasi gadget tuh kan. Nah, aplikasi pembaca di gadget juga sudah ada seperti Wattpad, Novelme, Webtoon, dan lain-lain. Saya rasa itu bisa membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak, di sini nih udah berkembang belum sih membaca melalui media internet? Kalau saya rasa sih sudah berkembang, karena daripada membawa buku yang berat, pasti mereka lebih mudah membawa gadgetnya dan juga tidak repot. Oh, seperti itu. Jadi menurut Mbak, pemerintahan saat ini, tepatnya yang di wilayah kita ini, sudah menjalankan membaca melalui media internet seperti itu untuk mempermudah mahasiswanya ataupun siswanya belajar. Iya. Nah, selanjutnya, selain buku yang Mbak gemari, pernah nggak sih Mbak membaca buku-buku lainnya? Pernah sih, seperti ensiklopedia, sejarah-sejarah, karena saya sangat suka dengan sejarah. Oke, tuh. Selanjutnya, ada nggak sih Mbak tips dari Mbak sendiri pada masyarakat sekitar atau teman-teman Mbak agar bisa lebih gemar lagi membaca? Tips dari saya sih sebenarnya baca itu sangat perlu sih, karena melatih daya imajinasi kita. Selain itu dapat juga melatih fokus kita. Nah, jadi itulah tadi wawancara Rani dengan Mbak Dea. See you next time. Dadah.